Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Halo, selamat siang, Mas Dani. Ya, halo Mbak, selamat siang. Ya, lagi puasa ya Mas ya? Ya, lagi puasa, alhamdulillah lancar puasa di Aceh Mbak. Baik, Mas Dani ini seorang musisi, bisa diceritain lebih tepatnya musisi apa nih? Lagunya genrenya apa? Oh iya, ya Mbak ingat, aku lebih ke folk music ya atau etnik di Aceh. Lebih ke musik-musik Acehnya yang mengandung unsur instrumen etniknya, baik secara syairnya, secara instrumennya, dan juga mengadopsi banyak hikayat ataupun seni tutur yang ada di Aceh. Namun kita kolaborasi dengan musik modern. Oke, jadi Gitu. kebanyakan memang memakai bahasa Aceh ya? Bahasa Aceh, Oh, bahasa Aceh. Tapi ada juga kita buat kita translate lagu Aceh ke bahasa Indonesia. Misalnya waktu COVID ya, waktu pertama COVID kita juga sempat membuat satu single Sembuhlah Dunia judulnya. Tapi di dalam lebih dominan lirik bahasa Indonesia karena lebih universe, lebih umum. Tapi di dalamnya juga kita selip bahasa Aceh gitu. oke. Kalau gitu, ini spesifik banget berarti ya sebenarnya. Walaupun ada yang bahasa Indonesia, tapi kan kebanyakan bahasanya Aceh gitu ya. Ya, ya. Oke, udah gitu sebagai musisi nih. Sebenarnya kalau bisa dibilang kan dari sekian banyak kerjaan yang ada di dunia ini, kenapa sih Mas milihnya jadi musisi nih? Eh, Sebenarnya bukan pekerjaan sih. Berawal dari hobi, kemudian fokus. Kemudian industri musik ini kan salah satu juga yang bisa dibilang sekarang juga dibilang menjanjikan enggak, tapi ada harapan di sana. Tapi lebih kepada ingin berkarya aja sih Mbak, bukan tujuan yang muluk-muluk. Karena kebetulan kawan-kawan di Aceh tuh musisi tapi rata-rata kayaknya punya pekerjaan sampingan lain semua gitu kan. Jadi lebih ke ya berawal dari hobi, ingin terus berkarya, jangan nggak produktif lah gitu, lebih tepatnya begitu mungkin. Oke, iya sih memang ya kalau sekarang rata-rata musisi sebenarnya punya kerjaan selain menjadi Ya, musisi ya, itu sendiri ya. betul. Oke. Kalau saya lihat ini ada satu lagu yang di cover ya, dinyanyikan ulang sama Mas Dani. Judulnya Jangan Ken Ado, bener nggak? Ya, ya lebih tepatnya gini pengucapannya, jangan ke ado. Oh gitu, Jangan Itu Ke Ado. jangan itu artinya senandung atau lagu, ke ado itu untuk adik atau anak, ya adik-adik lah gitu. Ini kan di cover ya. Betul. Kenapa sih milih lagu ini Mas? Buat di cover? Jadi panjang sebenarnya cerita lagu ini. Aku dengar lagu ini tuh hampir 2 dasawarsa yang lalu, sekitar 2006, punya senior saya saat itu. Eh, Lagu ini kan isinya itu tentang nasihat untuk generasi muda ya, untuk bagaimana adat ataupun budaya kita tuh kan yang berlimpah di Nusantara atau khususnya di Aceh lah. Nah di 2006 teman-teman di grup BJ namanya, BJ ini membuat lagu ini, komposisinya cukup menarik saat itu. Bahkan di 2006 teman-teman BJ itu sudah menggunakan EDM, dan ini menurut saya sangat di 2006 loh musiknya udah EDM gitu. Tapi ada musik perkusinya, ada drumnya dan sebagainya. Nah yang menarik bagi saya liriknya Mbak, liriknya itu tentang menasehati generasi muda agar kembali kepada asal, jangan ikut arus gitu ya dengan perubahan zaman. Tapi lagu ini masih relate sampai sekarang gitu. Justru menurut saya nih, selaku fan, sangat ngefan kepada BJ ini, justru lirik ini di tahun 2006 itu nggak relate. Karena di 2006 kan pengaruh teknologi, sosial media itu kan belum terlalu masif gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan sangat masif. Makanya saya memilih lagu ini, saya minta izin sama penyanyi aslinya untuk meremake ulang, mengcovernya. Dan liriknya itu masih sangat sangat relate sampai sekarang menurut saya
gitu. Pemilihan lagu itu ya karena itu. Kebetulan juga bersama grup musik saya sering bawakan lagu ini dari panggung ke panggung. Sangat sering lagu ini kita bawakan. Gitu. Berarti banyak yang request juga ya? Iya, ada teman-teman yang request, tapi aku kebetulan buatnya di project solo, bukan di project grupnya gitu. Oke, ini kan lagunya berbahasa Aceh, berarti otomatis memang yang nyiptain pun juga orang Aceh sendiri Iya, ya? iya. Betul, Oke, betul. ini nyeritainnya tentang generasi muda tadi. Nah, ini sebenarnya generasi mudanya tuh inspirasinya dari generasi muda Aceh sendiri kah khusus atau secara general nih? Kalau dari lirik ya Aceh, tapi kalau misalnya dipahami secara makna dalam bahasa yang umum, ya sebenarnya ya lebih umum gitu, lebih umum. Nggak mesti harus Aceh gitu. Cuman kan karena liriknya spesifik kan ya bahasa Aceh, jadi ya orang Aceh pasti yang lebih ngerti gitu. Oke, di sini konteksnya kalau generasi muda jangan terbawa arus itu jadinya lebih ke agama atau gimana ya? Di sini ada dua Mbak yang dibahas di dalam lagu ini, adat ataupun budaya, satu lagi religiusnya. Jadi manusia menurut dalam lirik ini harus kembali ke asal. Asalnya itu ada adat dan budayanya, kemudian ada juga religiusnya, keagamaannya. Jadi lirik ini mengingatkan generasi muda yang tidak boleh terpengaruh dengan perubahan zaman. Jadi jika memang sudah sangat terlanjur, harus kembali ke asal. Asalnya ada agama, religiusnya sendiri sama budayanya sendiri. Indonesia kan juga kaya budaya Mbak ya, bukan hanya Aceh, Nusantara kan sangat sangat ini kental sekali budaya kita. Jadi ketika pengaruh media digital, sosial media segala macam, alangkah baiknya kita kembali ke asal gitu. Jadi ada tauhidnya di situ, ada keagamaannya, ada unsur adat dan budayanya gitu, di lirik lagunya. Kalau Mas Dani sendiri lihat generasi muda di Aceh sendiri, mungkin kalau dibandingin sama dulu zaman Mas Dani di usia remaja masih gemes-gemes gitu ya Mas. Iya, iya. Itu apa bedanya nih kira-kira? Sebenarnya hampir sama sih Mbak. Ketika aku dulu masih kuliah, mungkin pengaruhnya bukan sosial media kali ya. Kalau sekarang kan apapun tuh sosial media yang sangat membuat kita tuh candu dengan sosial media. Kita bisa menyerap informasi apapun tanpa filter di sana. Nah, kalau dulu tuh pengaruh luar itu ada, tapi tidak seinstan sekarang gitu. Makanya aku bilang tadi lirik lagu BJ ini sendiri sebenarnya relate-nya sekarang sebenarnya. Dulu justru di 2006 relate, tapi kayaknya lebih relate sekarang gitu dengan kondisi saat ini. Bukan hanya generasi muda ya, tapi anak-anak yang masih SMA, yang masih SMP juga nasihat dari lagu ini sangat bagus gitu. Apalagi mungkin di balik kedua tahun belakang ini kan memang akhirnya ketika pandemi COVID-19 semua usia menggunakan sosial media, internet apalagi ya. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak membatasi, maksudnya kita nggak membatasi orang-orang menggunakan sosial media, Mbak ya. Tapi kan ada filter di sana yang mungkin kita harus kasih tahu kepada mungkin anak-anak kita ataupun adik-adik kita bahwa ada batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar gitu. Lebih tepatnya sebenarnya lirik lagu Jangan Kado itu ya gitu, bahwa ada rule ataupun batasan-batasan yang harus dipahami gitu. Oke, tapi memang terkadang kita juga nggak bisa ya yang namanya perubahan zaman. Mungkin ada ketakutan juga ya dari generasi yang betul, muda pasti. juga untuk mengikuti arus agar tidak tertinggal dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih kira-kira kalau menurut Mas Dani nih cara-cara supaya kita ini tetap berpegang teguh sama budaya sendiri, kemudian juga agar tidak terlalu terbawa ke hal-hal yang negatifnya nih, tapi tetap tidak tertinggal zaman.
Ya, betul. Eh, Kalau kami melihat karena kebetulan kita di sini sering bergulat dalam seni tradisi ya. Kalau aku lihat sih Mbak, kita punya budaya yang sangat kaya, baik di Aceh, di provinsi manapun, muatan lokalnya yang harus dikuatkan untuk generasi muda. Jadi kita harus mentanamkan kepada generasi muda tidak malu menggunakan pakaian adat misalnya, tidak malu menggunakan ya pakaian adatnya nggak mesti harus misalnya suku Dayak gitu, nggak harus seperti itu ndak gitu, tapi dalam bentuk misalnya kalau di sini tuh ada shawl, ada baju, motif segala macam. Jadi ini untuk menjaga identitas kita. Nah, untuk teknologi seperti apa? Teknologi menurut saya ini bahkan bisa dimanfaatkan untuk mempromosi apa yang kita miliki. Jadi sekarang misalnya kalau kami di musisi mungkin sekarang bisa memanfaatkan platform musik misalnya ya, dengan mendaftar ke publisher, agregator, kita bisa orang-orang bisa mendengar musik-musik Aceh dimanapun. Jadi misalnya kayak punya grup saya itu, punya kita tuh bahkan karena genrenya agak ke word musik ya, karena dia kan ada musik unsur tradisi daerahnya, cuman ada modernnya. Bahkan musik-musik kita itu kalau kami lihat di apa istilahnya kegemaran secara negara itu, di negara-negara luar itu lebih minat musik-musik yang unsur tradisi, Mbak. Jadi yang ada misalnya ada suara entah apa gitu, suara musik tradisi, misal di Aceh itu ada suara serune kalinya, ada rapainya gitu. Ini justru musik ini lebih digemari oleh masyarakat di luar, khususnya di Eropa. Ini kami bisa tracking biasanya dari publisher yang kami daftar gitu kan, kita bisa lihat minat pemusik kita negara-negara mana saja. Jadi itu kelihatan, dan bukan hanya musik kita, hampir semua musik tradisi yang pop, yang etnik itu lebih disukai saya tengok oleh orang-orang di luar kita, karena mungkin teman-teman di luar ada beberapa negara mungkin tidak punya alat-alat musik tradisi yang seperti kita mungkin ya gitu Mbak. Jadi lebih kerasa keunikannya ya, berbeda. Ya, lebihnya gitu. Oke, kalau gitu. Nah, Mas Dani ini kan sebagai musisi. Nah, di bulan Ramadan ini gimana Mas? Makin lancar kerjaannya? Iya, eh, bulan Ramadan tetap seperti biasa Mbak. Kita tetap coba produktif juga. Biasanya sih waktu-waktu senggang memang kita habiskan di studio, aransemen ataupun ngulik-ngulik gitu ya. Ini juga lagi ada satu project juga yang lagi digagas kebetulan. Ada satu single atau theme song untuk kegiatan Pekan Kebudayaan nantinya juga lagi digarap bersama di studio. Jadi waktu-waktunya selain memang harus beribadah ya, pasti beribadah, kemudian mencari rezeki juga produktif lah di studio. Biasanya seperti itu. Oke, di bulan lagi puasa kayak gini terkendala nggak sih? Misalnya kadang-kadang kan kalau musisi tuh suka ada ritual khusus ya. Contohnya ngopi dulu atau apa. Jadi terkendala nggak? Iya. Kendala nggak sih Mbak, cuman berubah jam kerja. Kalau kami di sini kalau puasa itu jarang mencoba komposisi siang. Biasa kan siang nih sambil ngopi gitu kan. Tapi karena ini lagi ibadah, jadi jadwalnya tuh habis tarawih biasanya. Habis tarawih itu dari jam 10 sampai jam 1 gitu. Jam 1, jam 12. Ada 2 jam aja bisa komposisi di studio udah gitu. Hampir setiap malam sih kayaknya, kadang-kadang ya di studio terus gitu. Pulangnya jam 1, tutup studionya jam 1, jam 2 gitu. Istirahat sebentar, sahur, besok pagi beraktivitas lagi gitu. Tapi siang untuk pagi sampai siang sampai sore itu tidak beraktivitas di studio. Mungkin karena nggak fokus kali ya, karena perut juga lapar gitu. Inspirasi juga pastinya nggak sebanyak kalau misalnya di bulan biasa ya. Iya, ya betul. Lebih ke inspirasi mungkin. Ya. Oke, tapi kalau misalnya di bulan puasa gini masih ada ini nggak sih semacam makin banyak tawaran untuk manggung, apalagi kayak ada lagu tadi ya yang nasihatnya baik gitu dari segi religinya juga. Ada Mbak, memang di sini tuh biasa kalau Ramadan juga ada kegiatan ya, kegiatan seperti Ramadan Fair gitu ya.
ada juga tawaran. Kemudian setelah yang udah masuk setelah puasa juga, setelah Lebaran juga ada. Tapi ini untuk saat ini udah puasa ke-11 ya, belum ada event sama sekali memang di sini, belum ada event. Oke, buat Mas Dani sebagai musisi, ada pesannya nggak nih buat teman-teman sesama musisi yang sama-sama menjalankan ibadah puasa, biar karirnya tetap jalan, tapi ibadahnya juga tetap jalan? Silakan Mas. Ya, pesan saya tetap produktif aja. Sekarang mau kondisi puasa ataupun kondisi nggak puasa, tetap produktif, karena musisi sekarang tuh dimudahkan secara sirkulasi karya. Kita bisa mempublish karya kita kapanpun, dimanapun, dan bisa didengar oleh siapapun gitu. Karena dulu medio 2009 ke 2011 saat saya bersama grup saya itu mengeluarkan album, kita itu baru dilegitimate sebagai musisi ketika kita punya album. Jadi album itu berbentuk CD, isinya 8 sampai 12 lagu. Kita kopi sekitar, kalau di Aceh tuh biasanya kopi kami dulu 50.000 keping, tuh udah terlalu banyak. Nah itu baru dianggap sebagai portofolio kita itu sebagai musisi, sebagai grup musik ataupun penyanyi solo. Nah sekarang rupanya zaman, walaupun kekhawatiran kita tadi itu memberi kita kemudahan yang luar biasa. Sekarang ada Spotify, ada Apple Music, ada Joox, ada Deezer, ada berbagai macam platform musik lainnya termasuk YouTube yang kapanpun, dimanapun kita bisa berkarya, bisa mengunggahnya. Nah, mungkin seperti kejadian lagu Jangan Keado saya beberapa waktu lalu, lagu itu saya siapkan satu bulan lalu, Mbak. Kebetulan saya ke Tanah Suci beberapa waktu lalu dan saya rekam di sana dengan kamera seadanya, karena memang ada rencana untuk membuat video klip di sana. Jadi semuanya tuh di sana terpikir di sana semuanya. Buat video klip di sini gitu. Kebetulan ada teman yang bisa saya direct, ya semuanya mengambil dengan handphone. Bahkan di sana tuh udah selesai saya pilah-pilah gambarnya. Sebenarnya bisa aja saya upload langsung, tapi saya tunggu ke sini untuk pulang, saya bereskan file-filenya, baru kemudian kita edit. Jadi pesannya adalah kita tetap berkarya aja, karena sekarang teknologi memudahkan kita untuk mempublish, siapapun kita bisa mempublish karya kita di platform musik, asal karya kita itu karya yang ya setidaknya karya yang bisa membuat orang terinspirasi kali ya, atau menjaga budaya, ya menjaga semua isu-isu yang ada di negara kita tentunya. Gitu Mbak Inga. Baik, Mas Dani, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama dengan saya di studio hari ini ya. Baik, terima kasih. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Ya, makasih Mbak Inga. Mendengar demikian perbincangan saya dengan Mas Suburdani. Suburdani adalah seorang musisi, lebih tepatnya ini musisi dari Aceh, yang memang kebanyakan karyanya adalah dengan bahasa Aceh, walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada bahasa Indonesianya juga gitu ya. Dan pendengar, untuk teman-teman yang mungkin juga merupakan seorang musisi, mudah-mudahan bisa terinspirasi dari kisahnya Suburdani yang tadi ya. Untuk inspirasi Ramadan lainnya juga pasti akan bisa Anda dengarkan di Voice of Indonesia setiap hari selama bulan Ramadan. Jadi pastikan Anda untuk tetap mendengarkan Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.